Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua sehat, ya luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Baik, malam ini kita akan membawa pujian penyembahan kita. Bapak Ibu percaya ya dalam segala keadaan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu jangan pernah lelah untuk terus memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami ada di Mesbah Doa memuji menyembah Tuhan. Datang meninggikan nama-Mu Bapa, karena kami tahu tidak ada tempat yang lain yang dapat membuat kami tenang selain di dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami, pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan. Kami mau bawa hati kami malam hari ini, kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya padamu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, katakan semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Yesus menyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, ya nyatakan. Lebih lagi saudara, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami mau menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi saudara. Ku berikan hatiku, kami bawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan jiwaku, kami bawa jiwa kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Oh, kami mau menyatakan jalan. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan saudara. Ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan, semuanya di dalam hidup kami, di setiap waktu Tuhan, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, kami rindu nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhan, kami terus memberi hati kami bagi-Mu dalam segala keadaan. Katakan dengan segenap hatimu, saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu ya Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami mau nyatakan jalan-jalan-Mu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu. Yes, di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup, setiap waktu yang kami miliki, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, hanya kepadamu hati kami berseru Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Jesus, Jesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Kaulah penyelamatku. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan, Kau Tuhanku. mulutku memuji, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku, di atas di atas segalanya. Mari sama-sama Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji nama-Mu Yesus sepanjang sepanjang umur hidupku. Terpujilah, Kau Tuhanku, di atas segalanya. Lebih lagi Yesus, padamu ku berseru. Mari berseru pada Tuhan. Kaulah Amin, penyelamatku. amin. Terpujilah Kau Tuhan. Tuhanku, biarlah mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu sepanjang umur hidup. Yes, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpuji Kau Tuhanku, mulutku memuji, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mari berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memulihkan, hadiratnya menyembuhkan. Yesus, hanya kepadamu hati kami berseru. Yesus, sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yes, Jesus.
kami berseru kepadamu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami berserah penuh. Yes, Jesus. Mulut kami penuh pujian. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Yesus. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Yesus, amin. Mulutku memuji namamu, amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau senantiasa bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kau beserta, selama Kau beserta, kami melihat mujizat setiap hari. Mari bersama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Selama Tuhan menyertai setiap langkah, selama Kau besertaku, kami percaya, kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat-Mu setiap hari. Mari bersama angkat hatimu lebih dalam. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Ya, sembah pujian kami bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau besertaku, ku melihat ada mujizat
mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat Masih terjadi. Engkau besertaku, Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat percaya, mujizatmu masih terjadi Tuhan. Haleluya. Kau tidak pernah tinggalkan kami yang berharap padamu. Selama ku menyembahmu, ku Percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, kami pegang janji-Mu Tuhan. melihat pada mujizat setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, carilah maka kami akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena itu kami datang Tuhan hari ini. Kami mau lebih lagi duduk diam untuk lebih mendengar kebenaran firman-Mu, mengerti akan isi hati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan ya, saya sudah berada di Indonesia kembali. Semua karena anugerah Tuhan ya, dan kita mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah iman kita boleh semakin dikuatkan, semakin dibangun di dalam Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Saya seorang ibu, saya punya 2 orang anak. Ya, dan saya mau bersaksi, saya ini berasal dari Balikpapan. Awal mulanya saya mengikuti Mesbah Doa. Saat itu saya merasakan sakit karena ada benjolan di samping payudara saya di bawah ketiak di sebelah kiri. Awal bulan April yang lalu, saat itu saya langsung memeriksakannya ke rumah sakit spesialis bedah dan saya diberi obat. Tapi setelah obatnya habis tidak ada perubahan dan saya kembali ke dokter lagi. Dan dokter menyatakan saya harus dioperasi. Tapi saya hanya bilang kepada dokter saat itu kalau saya belum siap. Akhirnya saya coba sharing dengan teman-teman gereja yang pernah juga mengalami sakit yang sama, ada benjolan. Teman saya menyuruh untuk di USG di rumah sakit yang berbeda untuk memastikan. Setelah di USG kata dokter kalau itu tumor. Namun tumornya berukuran 0,8 cm, 98% jinak. Tapi 2%-nya itu kita tidak tahu, bisa saja ganas. Itu menurut dokter ya bagian USG. Akhirnya dokter menyarankan untuk saya balik ke dokter bedah yang awal dengan membawa hasil USG. Atau saya mau ganti dokter spesialis onkologi. Ya, dan saya pun memilih untuk periksa lagi ke dokter onkologi. Setelah diperiksa diberi obat lagi selama 1 minggu. Kata dokternya kalau obatnya udah habis harus balik lagi biar kita evaluasi. Ya, tapi saya tidak menanyakan ke dokter spesialis itu evaluasi tindakannya dalam bentuk apa.
Setelah obatnya habis, saya ke dokter lagi dan saat itu dokter langsung menyarankan untuk operasi, ya, biopsi di mana sampelnya harus diambil, terus akan diperiksa di laboratorium patologi, anatomi. Barulah bisa diketahui sakitnya apa dan bagaimana penanganannya. Saat itu saya sambil berdoa dalam hati, ya, saya pasrah mengikuti semua saran dokter dan pada bulan Juni saya dijadwalkan untuk operasi dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan puji Tuhan hasil PA-nya itu ternyata hanya tumor jinak. Setelah 2 minggu kemudian di sekitar operasi itu muncul lagi benjolan. Dan saya pun mulai merasa khawatir, ya, takut karena keluhannya sama seperti sebelum saya dioperasi. Akhirnya saya periksa kembali ke dokter dan saya mengutarakan semua keluhan saya dan dokter menyarankan lagi untuk saya USG lagi. Dan ternyata benar ada benjolan baru yang timbul. Ya, saya pun bertanya kepada dokter, kenapa timbul lagi, Dok? Kan padahal yang satu sudah dioperasi. Terus dokternya berkata, ya, kami sebagai dokter tidak bisa menjamin setelah operasi benjolan timbul atau tidak, itu tergantung dari hormon. Dokter pun menyarankan saya untuk operasi kedua kali dengan jarak yang sangat dekat. Saya pun hanya katakan kepada dokter kalau ini saya belum siap untuk operasi lagi karena saya masih trauma. Dan pasti saya juga punya rasa khawatir, bercampur aduk, ketakutan dan rasa sakit. Itu menjadi satu, Bu. Dokter pun memakluminya, ya, sampai saya benar-benar siap. Di saat saya mulai putus asa, saya hanya bisa berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap saat saya hanya menangis kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Saya selalu dikuatkan, ya. Sebulan kemudian akhirnya saya kembali lagi ke dokter menjalani operasi yang kedua. Dan akhir bulan Juni dengan jarak kurang lebih hanya 1 bulan setelah operasi, ternyata operasinya agak berbeda dari operasi yang pertama. Kalau yang pertama itu operasinya kecil, yang kedua ini agak memanjang dan prosesnya juga saya rasakan di tangan saya itu terasa kram, kebas, dan mati rasa di bagian belakang ketiak. Untuk melakukan sesuatu benar-benar, ya, susah rasanya. Saya pun hanya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan dan meminta kesembuhan. Saat itulah teman saya mengirimkan khotbah Ibu Debbie dan menyuruh saya untuk mengikuti YouTube, ya. Kata teman saya, khotbahnya sangat menguatkan. Dari situ saya mulai mengikuti mesbah doa dan juga saya benar-benar dikuatkan. Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan, ya. Di bulan September suami saya bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan selama 4 bulan padahal dia sudah menganggur. Puji Tuhan, Tuhan memberikan pekerjaan. Juga dulunya saya ini sangat egois, tapi Tuhan mengubah saya. Dan saya bernasar kepada Tuhan, kalau saya sembuh saya akan bersaksi di mesbah doa dan puji Tuhan. Hasil operasi yang kedua pun menyatakan tumor itu tumor jinak dan bekas operasinya pun sudah sembuh. Ya, dan walaupun sekali-sekali masih terasa nyeri bekas operasi itu. Namun saya bersyukur tangan saya sekarang sudah kembali normal, bisa beraktivitas seperti semula. Juga sampai saat ini saya rajin mengikuti mesbah doa, bahkan mesbah syukur setiap pagi. Walaupun jamnya berbeda karena kesibukan saya harus mengurus anak-anak sekolah terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan, ya, inilah kesaksian saya, Bu. Maaf kalau terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, sehat selalu bersama seluruh tim mesbah doa, mesbah syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, seringkali Tuhan tuh membentuk kita lewat proses, ya. Sudah selesai operasi yang pertama, timbul lagi benjolan yang kedua. Ya, dan kali ini membuat lebih khawatir. Tapi ya itulah, ya, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara ketika kita sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Ibu kesaksiannya, ya, dan akhirnya Ibu dikirimkan, ya, link mesbah doa dan mesbah syukur, khotbah-khotbah saya, dan dari situlah Ibu mengalami perubahan. Dulu egois, marah-marah, sekarang diubahkan Tuhan. Suaminya pun mendapatkan pekerjaan, ya, itulah Tuhan. Saudara, ketika kita rindu mengenal Dia, mengenal isi hatinya, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Ya, puji Tuhan kita diberkati ya, dan kita akan melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, bagaimana akhirnya Isabel menyusun tipu muslihat yang kelihatannya itu legal atau sah untuk mendapatkan tanah Nabot bagi suaminya. Dia memakai kedudukan Ahab suaminya sebagai raja, lalu dia membayar 2 orang saksi. Kenapa harus 2 orang, saudara? Untuk mensahkan satu persoalan. Pada zaman itu dibutuhkan 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi sepakat berkata itu benar, maka bisa dijatuhi hukuman mati, dirajam pakai batu ya. Dan orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan hatinya, mereka bahkan bisa memutarbalikkan hukum dengan cara-cara yang jahat. Ya, mungkin sekali itu mereka terlihat dapat mendapatkan apa yang dia mau. Tapi ya kedepannya seperti apa, Tuhan pasti akan murka dengan orang seperti itu. Kita sudah selesai kemarin, ketika itu datanglah yang nubuatan akan penghukuman bagi keluarga Ahab. Tapi di akhir cerita dari kisah ya ini ada pada ayat 29 tadi malam dikatakan, ketika Ahab mendengar bahwa Tuhan akan menghukum dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengenakan kain kabung ya, baju putih tok, berpuasa. Bahkan ia tidur hanya memakai kain kabung ya, dan dikatakan di sana dia berlutut kepada Tuhan dan dia memohon pengampunan Tuhan. Ahab bertobat dan merendahkan diri. Sehingga dikatakan apa? Tuhan berkata kepada Elia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu ia telah merendahkan diri, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarga Ahab." Memang saudara, Tuhan ya tidak mendatangkan kecelakaan pada zaman Ahab, tapi tetap keturunannya membayar semua dosa-dosa. Dan Ahab lebih jahat dari semua raja-raja di Israel yang lain kalau kita mau lihat sebenarnya, saudara. Tetapi pada waktu dia bertobat dengan kerendahan hati kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan dan mengurangi hukumannya. Ya saudara, Tuhan yang sama juga melihat hati kita hari ini. Kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, maka dia juga dapat mengurungkan segala penghukumannya atas kita, saudara ya. Baik, sekarang kita lanjut dari 1 Raja-Raja pasal 22, Raja Israel dan Yehuda. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Ayat yang pertama ya 1 Raja-Raja 22, 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak berebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Ya, saudara, kita lihat di sini ada satu kisah. Ya, pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Ya, ingat Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, Yehuda dan Israel. Ya, dan pada waktu itu ketika Yosafat Raja Yehuda datang kepada Ahab, berkatalah Raja Israel Ahab kepada pegawai-pegawainya ya, bahwa tahukah kamu Ramot Gilead itu adalah milik kita. Jadi Raja Israel mengajak ya Raja Yehuda untuk sama-sama berperang merebut Ramot Gilead. Ya, dan akhirnya Raja Israel dikatakan mengumpulkan ya 400 orang nabi.
Ya, karena ketika Raja Israel berkata kepada Raja Yehuda untuk memerangi Ramot Gilead, dia berkata, tanyakan dulu kepada Tuhan. Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan, apa tuntunan Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus bertanya kepada Tuhan tentang apa kehendak Tuhan. Kita mau maju berperang, apakah itu kehendak Tuhan atau hanya keinginan dan ambisi kita pribadi, itu penting untuk diketahui ya. Jadi Raja Yosafat berkata kepada Ahab, tanya dulu kepada Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang. Kita tahu bersama ya bahwa Ahab memiliki nabi-nabi palsu. Ya, ini kemungkinan adalah ya 400 imam Asyera yang dibiarkan tetap hidup oleh Elia di Karmel. Walaupun 450 nabi Baal dibunuh. Ya, dan dikatakan di sana ketika dia bertanya kepada nabi-nabi ini, mereka bilang, maju, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Majulah, kata nabi-nabi ini. Ayat 7 berkata, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Yosafat ragu dengan apa yang disebutkan oleh nabi-nabi ini, saudara. Dia bilang, ada enggak lagi nabi lain ya, supaya kita cross check benar enggak ini pernyataan ini. Ya, bagi Yosafat penting untuk bertanya kepada Tuhan tentang peperangan. Yosafat berkata ya, tetapi Yosafat bertanya ayat 7, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Milka bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan berpakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di dekat pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk berisi lalu berkata, tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi-nabi itu bernubuat ya. Demikian katanya, majulah ya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudara, kita melihat di sini ya, ada orang-orang itu yang seringkali memberikan nasihat yang salah ya. Jadi hati-hati sekarang, mau dia ngaku hamba Tuhan, mau ngaku nabi, ya kita jangan cepat-cepat mengikuti ya petunjuk-petunjuk, apalagi itu bertentangan dengan hati nurani atau kebenaran. Ya, Raja Israel bertanya kepada 400 orang nabi dan mereka semua berkata, majulah, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Tapi Yosafat ya, dia mengetahui perbedaan antara nabi-nabi kafir ini dengan nabi Tuhan yang benar. Sehingga ia bertanya, apakah masih ada nabi lain? Jelas Yosafat ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan walaupun Ahab tidak mau melakukannya. Sekalipun demikian, kedua raja ini ya ingin ya mencari apa yang berkenan, yang satu tidak, saudara. Ya, Ahab tidak mempedulikan apa pesan Tuhan, sebab dia ingin mendengarkan nabi-nabi palsu itu. Ketika ditanya, Ahab berkata, ada satu orang nabi lagi, tapi aku tidak suka dengan dia. Ya, dikatakan di sana kenapa? Karena dia itu selalu bernubuat yang jahat, yang buruk tentang aku. Yang dia nubuatkan itu selalu malapetaka. Ya, jadi Ahab tuh tidak suka dengan nabi ini. Saudara, seringkali orang itu lebih suka mendengarkan pesan-pesan yang menyenangkan telinga. Oh, maju, Tuhan akan memberi kemenangan. Ya, tapi kalau nabi yang benar, dia akan berkata, oh kali ini tidak bisa. Kalau kamu maju, kamu binasa, kamu akan kalah.
Nah, ya Ahab itu tidak mau mendengarkan hal-hal yang ya bertentangan dengan kemauannya dia. Dia bilang masih ada satu nabi di sini, tapi saya tidak suka dengan nabi ini, namanya Milka bin Yilma. Ya, karena dia itu selalu mengatakan hal buruk tentang aku. Saudara, ketika firman Tuhan diizinkan menegur kita, jangan kita marah, saudara, beranggapan bahwa wah Tuhan itu tidak benar, nabi ini tidak benar. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kepada kita apa yang ya memang menjadi maunya Tuhan. Lalu dikatakan di sana akhirnya Ahab menyuruh orang memanggil, ya, karena maunya Raja Yehuda, Yosafat itu panggil ya seorang yang nabi yang lain lagi. Lalu beginilah Tuhan akan menyertai, kata Sedekia bin Kena'na, ya. Dia membuat satu tanduk besi dan berkata, beginilah Tuhan akan menyertai engkau, ya, dan engkau akan menanduk Aram sehingga engkau akan menghabiskan mereka. Juga semua nabi-nabi palsu itu ya mendorong Ahab untuk pergi, majulah ke Ramot Gilead supaya engkau beruntung sebab Tuhan akan menyerahkan ke dalam tanganmu, ya, yaitu raja-raja. Saudara, kita melihat di sini tidak selalu ya Tuhan itu akan membuat apa yang kita buat ini rasanya disertai, didukung, ya. Makanya jangan suka mau yang dengar-dengar enak-enak saja. Ya, ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Milka itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu telah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik juga. Jadi lucu, prajurit disuruh panggil Milka, tapi dia sudah ancam nabi Milka. Jadi dia bilang kamu juga harus bernubuat yang sama, karena semua 400 nabi itu sudah bernubuat yang baik, saudara. Ya, dan Milka diancam ya untuk menyampaikan suara Tuhan yang sesuai dengan maunya raja. Ayat 14, tetapi Milka menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan padaku, itulah yang akan kukatakan. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini ya masih ada nabi Tuhan yang tidak mau disogok, yang tidak mau diatur sesuai keinginan ya manusia, tetapi dia mau menyampaikan hanya keinginan Tuhan. Dia bilang apa yang Tuhan firmankan itu yang aku sampaikan, mau enak mau tidak, pokoknya itu yang disampaikan. Jadi kita belajar malam ini jangan hanya mau mendengar firman yang enak-enak, yang tidak enak pun kita dengar, asalkan itu membawa kebaikan bagi kita. Dan seringkali Tuhan berbicara seperti itu, saudara, ya. Dan saya percaya ketika Tuhan menyatakan seperti itu ya kita dengarkan saja walaupun tidak enak di telinga, tapi kalau Tuhan yang berkata ya nurut saja supaya hidup kita ini berbahagia. Baik, kita akan lanjutkan besok dan kita akan masuk dalam renungan, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau menegur kami dalam segala perkara. Kami harus mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau sekalipun itu bertentangan dengan hati nurani kami, tapi kami mau belajar untuk melakukan dengan percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ajar kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Bapa, supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus ada setia di mesbah doa, biarlah Tuhan tambah-tambahkan iman, percaya, pengharapan. Firman Tuhan yang didengar ya membuat iman setiap kami timbul Tuhan, sehingga kami boleh taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam segala perkara ajar kami bertanya apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pulihkan suami bertobat, istri bertobat, anak-anak dipulihkan. Anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan, masa depan mereka, jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Berkati dalam usaha pekerjaan setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang bermasalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau jamah Tuhan, berikan pemulihan yang terbaik. Kami berdoa Bapa hari ini Tuhan juga memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Saudara, mari angkat tanganmu, letakkan di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan yang terjadi. Kau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dengan masalah-masalah keuangan rumah tangga, pemulihan demi pemulihan. Engkau yang tahu setiap
setiap persoalan masalah kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kami percaya ada jawabannya. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera, kebenaran Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan biarlah Bapak bangsa ini aman, tentram, damai dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan juga bagi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan hujan pertobatan agar orang-orang boleh datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.